Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wansur 'alaina khaza'ina rahmatika dzal jalali wal ikram. Allahumma inni us'aluka ma 'allamtana farzuqhu ilaina hajatina ilaihi wala tansana bi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baca hormati Allah. Senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curah rahmat yang diberikan pada diri kita, dimudahkannya diri kita untuk bisa menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib dengan berjamaah, lanjutkan dengan zikir, doa, dan salat ba'diyah. Nah, kita akan perpanjang lagi tikaf kita sampai Isya dengan kita kaji bersama-sama daripada ayat-ayat Allah ini, dan segala kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongannya, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baca malam Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini surat Al-A'raf ayat 59. Masih 50? 60. 59. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum madzaba yaumin adzim. Laqad arsalna, sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuhan, yaitu Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu Nabi Nuh berkata dalam dakwahnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya. Ini sungguhnya aku takut alaikum, atas kalian, ada bayaumin azim, akan ada pada hari yang sangat dahsyat, besar, yaitu hari kiamat. Setelah Allah mencontohkan daripada tanah yang subur dan digambarkan tumbuhnya suatu pepohonan di mana batangnya menghujam, akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang ke langit, ya, mengeluarkanlah buah-buahan di setiap musimnya. Begitupun juga digambarkan daripada tanah yang tandus kering, yang tidak menumbuhkan daripada tanaman kecuali tanaman yang gersang aja, gitu ya. Maka demikianlah hati manusia. Hati manusia ini gambarannya seperti itu. Hati manusia ini subur, gitu ya. Maka disampaikan nasihat-nasihat agama ini mudah untuk menerimanya. Maka mudah terpengaruh. Hatinya ini akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat-ayat Allah diperdengarkan, maka hatinya bergejolak.
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menumbuhkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat tunduk melaksanakan perintah-perintah. Itulah bagaikan daripada suatu tanaman yang tumbuh di tanah yang subur. Akarnya menghujam, imannya kuat, yakinnya begitu kokoh. Ya, batangnya menjulang ke langit. Ketika iman ini kuat, ketika keyakinan ini kokoh, maka menghasilkan amal-amal ya yang baik, amal-amal yang soleh, yang naiklah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Tapi tanah yang gersang, hati yang keras, gitu ya, diberikan nasihat, disampaikan ayat-ayat, diperingatkan dan berbagai macam, ya, mau'idah, maka tidak masuk ke dalam dirinya. Maka digambarkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sungguh benar-benar kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya agar supaya Nabi Nuh mengingatkan kepada kaumnya, mendakwai kaumnya, ya. Maka Nabi Nuh dalam dakwahnya mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan bagi kalian selain daripada Allah. Nabi-nabi mengenalkan umat kepada Allah, ya, mengajak manusia taat kepada Allah. Karena disitulah seseorang akan mendapatkan kejayaan hidupnya, mendapatkan kesuksesan hidupnya, keselamatan hidupnya, kebahagiaan hidupnya baik di dunia sampai nanti di akhir. Ya. Jadi nabi-nabi itu mengarahkan, mengajak manusia ini untuk hidup bahagia, hidup sukses, hidup jaya, hidup selamat dunia juga di akhir. Ya. Karena yang ngerti, yang tahu, yang paham betul ini nabi-nabi, para rasul yang dipilih oleh Allah. Yang dituntun, yang diberikan daripada petunjuk oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Umat ini nggak ngerti, gitu ya. Seperti orang buta yang dituntun. Maka apabila kita mengikuti Nabi, maka selamatlah kita ini. Kita yang buta ngerti apa? Terlahir di dunia ini ya ngerti apa? Ya, nggak ngerti apa-apa. Ya nggak punya apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa. Maka kalau nggak dituntun oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, tidak diberi oleh Allah, ya kita ini siapa kita ini? Nggak bisa apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, dia nggak punya apa-apa. Wong kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah hamba Allah yang semestinya ngerti kita ini sebagai hamba yang dicipta oleh Allah, yang kemudian kita dicukupi oleh Allah, dilindungi, dijaga. Kemudian kita ini diberi petunjuk oleh Allah. Tinggal nurut, tinggal patuh saja. Ya. Untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya, kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Allah telah menceritakan orang-orang sukses di zaman-zaman dahulu. Dan Allah juga telah menceritakan orang-orang yang gagal, orang-orang dahulu. Gitu loh, Pak. Orang sukses telah Allah ceritakan kepada kita semua, ya. Bagaimana perjalanan orang-orang soleh di zaman dahulu, ya. Yang akhirnya mereka semua mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan daripada petunjuk dari Allah, diselamatkan oleh Allah. Orang-orang yang gagal hidup mereka di kalangan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, tidak mau beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, akhirnya mereka dibinasakan semuanya. Apapun status
sosial mereka. Jadi apapun mereka itu semua, ya, ketika mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mau beriman Allah dan Rasul-Nya, semua dibinasakan. Anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang mendustakan, ya, terhadap Allah dan Rasul-Nya, dustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka ayat-ayat banyak menerangkan kepada kita, fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, gitu ya. Lihat sejarah, lihat dari literatur, bagaimana orang-orang terdahulu itu. Sejarahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, sejarahnya kaum Nabi Hud alaihissalam, sejarahnya kaum Nabi Soleh alaihissalam, ya, sejarahnya kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, kaum Nabi Lot alaihissalam. Sudah banyak cerita itu. Yang mereka beriman Allah dan Rasul-Nya, Allah selamatkan. Yang mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, maka mereka dibinasakan. Itu contoh. Gitu ya. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan pernah berjaya, tidak akan pernah beruntung. Gitu ya. Orang yang beruntung, orang yang berjaya itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kejayaan. Ya, masya Allah. Ada iqrawa'na. Mereka nanti akan mendapatkan bagaimana di surga kebun-kebun, ya, buah-buah anggur, masya Allah. Wa kawa'iba atraba, dan mereka akan mendapatkan daripada wanita-wanita yang sebaya, ya, masya Allah. Maka sentihapan, mendapatkan minuman-minuman dalam gelas-gelas yang sudah disiapkan oleh Allah, ya. Dan berbagai macam kenikmatan, ya. Ini beruntung betul tuh, gitu ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang bertakwa itu dalam tempat yang nyaman, damai, sejahtera, gitu ya. Di jannati wa uyun, dalam surga yang penuh dengan mata air. Albasunan biha min sundusin wa isrin mutaqabilin. Mereka akan diberikan pakaian-pakaian oleh Allah di sutra-sutra yang halus, yang tebal, yang tipis, yang mereka sering berhadapan-hadapan, ya, masya Allah. Wa kadzalika wazawajnahum bihuril ain. Dan mereka akan dikawinkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari yang jeli mata. Bidadari tinggal yang sipit nggak ada, Pak. Nah, gitu ya. Bidadari nanti matanya galak-galak kata orang Jawa, gitu ya. Berbinar-binar, menyenangkan. Masya Allah. Ini gambarkan begitu. Gitu ya. Mengajak manusia berhasil, mengajak manusia untuk sukses. Dengan apa? Beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, ya. Orang itu diciptakan oleh Allah, ya. Kemudian disempurnakan oleh Allah. Diberikan rizkinya oleh Allah. Kemudian dikeluarkanlah ke permukaan bumi ini oleh Allah dengan kudratnya juga. Disiapkan oleh Allah daripada rezeki ketika dia keluar. Gitu ya, masya Allah. Kemudian terus dibesarkan sedikit demi sedikit, diberikan oleh Allah kemampuan, kekuatan, kecerdasan, kepandaian. Kemudian diberikanlah oleh Allah satu rizki kecukupan. Bagaimana kemudian akan ingkar kepada Allah, gitu ya?
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah itu? Dulunya kalian itu enggak ada. Allah ciptakan kalian semuanya dari nutfah. Ya kan, dipilih oleh Allah dengan sesuatu yang terbagus, nutfah itu. Ditempelkan ke rahim dinding, akhirnya terjadilah pembuahan saat itu. Kemudian dijaga oleh Allah tempat yang sangat gelap gulita itu, gitu ya, akan diproses oleh Allah dalam masa waktu 40 hari, maka berubah menjadi darah. Kemudian diproses lagi oleh Allah, darah yang gumpal-gumpal itu akhirnya menjadi daging. Coba bayangkan, bagaimana perubahan-perubahan yang tadinya cuma kecil, ya, kecil Pak, ya, bisa berubah akhirnya menjadi darah. Darahnya seberapa gedenya kira-kira itu di dalam perut ibu itu. Kemudian sudah jadi daging, Pak. Ya, kok bisa jadi gede dagingnya tuh? Bayangin dari kecil tuh. Masya Allah. Diproses oleh Allah dari daging itu, kemudian disempurnakan oleh Allah. Akhirnya ada organ-organnya, gitu ya. Ada tulang-tulangnya. Dan semua proses itu akhirnya dikeluarkan oleh Allah ke permukaan bumi dengan kudratnya. Ya, benda yang begitu besar dalam perut seorang ibu itu keluar di tempat yang sempit dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadinya diberikan oleh Allah rezekinya oleh plasenta, gitu ya, satu jalur saja, begitu keluar kalau siapkan daripada air susu yang ada dalam ibunya. Nah, dua tempat, bayangin. Allah sudah menyiapkan, gitu ya. Terus diberikan oleh Allah daripada karunia-Nya itu, dibesarkan, gitu ya. Kemudian berkekuatan sampai akhirnya menjadi besar, gitu ya. Bagaimana tidak bersyukur kepada Allah? Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain, ya. Kata Allah, bukankah aku telah menjadikan daripada kedua matamu. Orang itu kan hari-hari lihat, Pak, gitu ya. Seolah-olah itu kan biasa-biasa saja. Diberi mata oleh Allah, bisa melihat dengan berwarna-warni, bermacam-macam warna, gitu ya, rupa dan berbagai jenis-jenis yang lainnya dengan mata kita ini. Berapa harganya kira-kira kalau seandainya aku jual? Nah, ada yang mau jual? Iya, Pak. Itu lilipan dikit aja sakit, Pak. Nggak enak tapi lilipan aja itu. Nah, apalagi sama sakit mata, gitu ya, sampai memerah, ya, keluar daripada kotoran-kotorannya, rasa sepet di matanya, baru terasa bagaimana nikmatnya mata. Gitu. Begitu diberikan daripada warisanan wasyafatan. Berarti dikasih daripada lisan, dikasih lidah bisa perasa. Kok bisa merasakan ini manis, ini pahit, ini asam, ya Pak, ini gurih, dan berbagai macam rasa. Ya, coba orang tidak punya rasa, sama saja itu. Nah, rasa tirong sama rasa gulai atau sama rasa apa namanya sate, gitu ya. Nikmatnya luar biasa, masya Allah. Sehingga merasakan daripada kenikmatan-kenikmatan. Berbeda dengan karena dari lisannya itu diberikan oleh Allah daripada bibir itu, ya, dua-duanya, sehingga bisa ngomong itu. Dan kedua bibirnya dan lisannya ini bisa ada suara. Gimana teman suara itu? Gak bisa suara itu, bayangin. Itu kalau bibir itu kelipet sedikit aja, Pak, kelipet tuh bibirnya,
namanya sumbing itu ngomongnya udah jelas, gitu ya. Nah, bagaimana nggak punya bibir gimana? Nah, Masya Allah. Itu kan jarang direnungkan karena taunya begitu dari kecil gede gini-gini aja gitu. Nah, coba lihat orang-orang yang mungkin ada kekurangan itu, Masya Allah. Kenapa tidak bersyukur? Gitu ya. Untuk menyembah kepada Allah yang menciptakannya, memberikan nikmat kepada dirinya, gitu ya, yang memberikan rizki, karunia, menyehatkan, menguatkan. Kok malah menyembah yang lain? Coba bayangkan. Apa betul-betul luar biasa, ya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Dulunya benda mati dihidupkan oleh Allah. Dibesarkan oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah, kasih pinter oleh Allah, kasih rizki oleh Allah, kok bisanya ingkar kepada Allah? Padahal nanti akan sumayumi itu, kemudian nanti Allah akan matikan, gitu ya. Sehebat apapun, segagah apapun, gitu ya, sekuat apapun, nanti akan dimatikan oleh Allah. Cuma yuikum, kemudian akan hidupkan lagi. Wa ilaihi turja'un. Kemudian akan kembalikan kepada Allah. Maka kadang-kadang aneh orang itu, kalau orang dipanggil oleh Allah tidak mendatangi, ini sesuatu yang luar biasa. Gitu ya. Orang dipanggil sholat enggak mau datang, itu betul-betul orang enggak ada syukur kepada Allah. Gitu ya. Saya enggak ngomong yang orang kafir, yang orang-orang kita, saudara-saudara kita itu dipanggil oleh Allah, kok enggak mau datang? Kalau orang kerja di perusahaan dipanggil sama bosnya enggak datang, bagaimana kira-kira? Kalau seorang prajurit dipanggil sama jenderalnya enggak mau datang, gimana kira-kira? Jadi gitu. Nah kita ini hamba lagi. Jadi dipanggil oleh Allah, mau dikasih daripada kemenangan, diberikan daripada suatu keberuntungan, ya, diberikan falah, ya, keberuntungan. Nah kok nggak mudah? Bagaimana tuh mikirnya coba? Masya Allah. Dikasih kaki sehat, bisa berjalan. Dikasih kendaraan, bisa gunakan untuk jalan. Ya, hari-hari mereka gunakan daripada karunia Allah kemana-mana itu dengan kendaraan. Dikasih karunia Allah dengan kaki yang sehat, badan sehat, bisa kemana-mana. Dia dipanggil oleh Allah gak mudah. Kan itu bagaimana? Maka ketika ayat turun itu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabus syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Ketika turun suatu ayat, akan ada generasi nanti di belakang yang mana mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat. Itu sahabat heran betul. Ya Rasulullah, apa yang akan terjadi? Kok ada orang yang gitu bahasa kita. Kok menyelesaikan sholat? Sholat ini akan mendirikan daripada jalan kejayaan, jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan. Dan kalau ditinggalkan begitu, Masya Allah. Seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu hanya sekali ketinggalan daripada jamaah, ya, maka menangis sedih betul. Sekali kehilangan jamaah, ya, ketika Damaskus itu menangis. Maka ditanya oleh orang tabiin, ya sahabat Rasulullah, Anas bin Malik, kenapa engkau menangis? Aku hari ini orang yang menyia-nyiakan sholat.
Orang yang menyia-nyiakan sholat. Kata beliau, bertahun-tahun lamanya aku jaga, aku pelihara setiap kumandang adzan, gitu ya. Maka mesti aku tak akan pernah ketinggalan di belakang imam ketika takbiratul ihram. Jadi orang yang namanya muqimus shalah itu, Pak, orang yang menjaga sholat, mendirikan sholat itu bagaimana? Orang ketika adzan maka dia ada persiapan, ketika imam sudah ucapkan takbir Allahu Akbar, dia ada di belakangnya. Itulah orang yang muqimus shalah. Orang mendekatkan sesuatu itu namanya. Itu. Ketika orang sudah ada suatu adzan, ada jamaah didirikan, tidak sholat berjamaah itu kata Imam Malik ya, Pak Malik. Itulah orang yang menyia-nyiakan sholat. Daripada seorang ulama besar, ya dikatakan bahwasanya ini menyia-nyiakan sholat, bukan meninggalkan sholat. Ya, hanya sholat tidak tepat pada waktunya dengan berjamaah di belakang imam. Itu kalau di zaman dahulu, Pak, itulah orang yang menyia-nyiakan sholat. Bagaimana kata sekarang ini? Nah, gitu ya. Masya Allah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya. Itu cuman bahasa kita cuma sekali meninggalkan, tertinggal di pada satu jamaah itu sedih, menangis. Ya. Nah, kita ini sering kita ini. Masya Allah. Ya. Maka kenapa umat sekarang ini tidak diberikan pertolongan, sebenarnya pertolongan orang-orang zaman dahulu, gitu ya. Maka apabila umat ini betul-betul jasa dengan baik, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Maka satu kaum itu betul-betul menjaganya. Ya, dari yang paling atas, itu ya, terus memberikan daripada arahan pada bawahannya, ya, dari mulai gubernur-gubernurnya, terus memberi arahan lagi kepada bupati, wali kota, camat, lurah, ya. Nah, semua umat Islam hendaknya sholat di awal waktu dengan berjamaah. Masya Allah. Di awal kepada pemimpinnya seperti itu. Ini tidak lama masa waktu itu akan diperbaiki oleh Allah keadaan. Jadi begitu sebetulnya. Jadi ya. Qala al-mala'u min qaumihi inna naraka fi dhalalin mubin. Qala al-mala'u, berkatalah para pembesar-besar, tokoh-tokoh min qaumi, di kalangan umatnya, di kalangan kaumnya, inna naraka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Nabi-nabi itu senantiasa dihadapkan dengan tokoh-tokoh besar, ya, yang menentangnya. Jadi itu, Pak. Maka dikatakan wakadzalika ja'alna fi kulli nabiyyin aduwan. Ya. Berupa apa? Syayatin minal jin. Demikian kami jadikan setiap nabi-nabi itu selalu ada musuhnya. Jadi gitu. Ada penentangnya di kalangan tokoh-tokoh besar. Baik di kalangan daripada setan, jin, dan manusia. Jadi begitu. Karena ketika datang orang yang ada usaha, itu ada orang-orang terusik keadaannya itu, khawatir kedudukannya, khawatir pengaruhnya, gitu ya. Jadi khawatir daripada
apa namanya, ya kebesarannya lah. Ini nanti akan bahaya, gitu. Takut, khawatir, cemas. Ya. Maka senantiasa pembesar-pembesar kaum itulah yang menentang. Orang kecil-kecil, orang besar-besar. Ya. Maka di kalangan orang-orang besar dari kaumnya itu mengatakan, sesungguhnya kami melihat itu ya Nuh dalam kesesatannya. Ya, kamu telah keluar daripada jalan yang benar kami itu. Ya, ini kata mereka. Ini karena pembesar-pembesar itu pikirannya apa? Ya begitu. Khawatir pengaruhnya dirinya itu. Khawatir kedudukannya. Ya. Khawatir kebesaran kedudukannya itu nanti akan bergeser. Jadi gitu. Maka yang menentang utama pertama mesti tokoh-tokoh. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Qala berkata Nabi Nuh, ya qaumi wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, bukanlah aku ini seorang yang sesat, bukan. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb semesta. Maka Tumbuh Hayat mengatakan, lawalam yutibuhu min qaumihi lasrafuhum masatuhum. Tidaklah menjawabi daripada dakwah Nabi Nuh alaihissalam ketika itu di kalangan kaumnya, kecuali justru para pembesar-besar mereka, tokoh-tokoh daripada kaum kalangan mereka. Mereka lah orang menentang Rasul karena tumpulnya akal mereka itu hanya bersandar kepada dunia, maka takut kalau pengaruhnya itu nanti akan digesernya gitu, ya, nanti akan berkurang. Sehingga orang-orang ahli kebatilan itu, ahli kejahatan itu melihat orang-orang yang ahli kebenaran dianggapnya ya sesat. Jadi gitu Bapak. Ya, jadi jangan heran kalau ada orang mengatakan, oh itu Islam apa namanya, Islam liberal, keras gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi orang ahli batil melihat orang ahli benar itu ya dianggapnya nggak benar. Ya. Karena ahli kebenaran itu pun melihat orang ahli sesat juga mengatakan itu juga tidak benar. Masya Allah. Maka Nabi Nuh alaihissalam jawab apa yang disampaikan oleh mereka para tokoh-tokoh kaumnya itu dengan jelas dan gamblang, sesungguhnya bukanlah aku ini seorang yang sesat, tapi aku ini seorang rasul, ya, diutus oleh Allah untuk kalian semuanya. Seorang rasul dari Rabbul Alamin yang diutus untuk kalian semuanya. Saya ini seorang rasul, saya ini seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk kalian semua. Kalau di zaman dahulu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa, mereka akhirnya dianggapnya daripada Nabi Muhammad ini nggak benar, karena mereka menyembah berhala-berhala mereka ini ada 360 itu.
Mereka menganggap Tuhan-Tuhan mereka yang jumlahnya 360 saja tidak menyelesaikan daripada segala persoalan mereka. Ini malah Muhammad ngajak ke Tuhan yang satu. Bagaimana ini? Otaknya tumpul nggak Pak? Ya. Mereka berpikirnya begitu. Maka menganggap bahwasanya ketika itu, Muhammad ini nggak benar, nggak beres ini Muhammad ini. Lalu mereka punya 360 saja, Tuhannya tidak menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ini 300 lebih jumlahnya. Lah kok malah ngajak kepada Tuhan yang satu? Mana cukup ini? Sama dari zaman dahulu umat Nabi Nuh juga sama seperti itu. Menganggapnya mereka itu kepada Nabi Nuh ini sesat, ini ngajak kepada Allah yang satu, gitu loh. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku diutus oleh Allah itu uballighukum risalati rabbi, untuk menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhan. Wa ansahu lakum, dan aku menasihati pada kalian, wa a'lamu, dan aku mengetahui minallah dari Allah apa-apa ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Wahai kaumku, aku ini utusan Allah. Diutus oleh Allah untuk kalian semuanya untuk menyampaikan risalah, menyampaikan daripada agama buat kalian semuanya, menyampaikan tuntunan, menyampaikan syariat, gitu ya, kepada kalian semuanya. Dan aku menasihati kalian karena aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Yang tahu dia Nabi, Pak. Karena Nabi itu dikasih tahu oleh Allah. Betul. Yang dikasih tahu oleh Nabi, oleh Allah itu adalah Nabi. Ya, Nabi Rasul itu yang dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah agar supaya membimbing kita semuanya, menuntun kepada kita semuanya. Gitu loh. Itu manusia yang sudah siapkan oleh Allah sedemikian rupa sempurnanya, gitu ya. Sifat dan akhlaknya, karena akan membawa sesuatu yang suci, gitu ya. Agama ini perkara suci. Maka agama itu sebenarnya cocok betul dengan hati nurani yang suci, fitrah Allah, fitrahnya manusia, gitu Pak. Jadi fitrah manusia itu Pak, jadi hati yang sangat dalam, sebetulnya tuh cocok sebetulnya. Cuma nafsunya yang kadang-kala itu yang menentangnya. Hatinya cocok, benar sih. Ya. Nah, cuman setelah itu ada cumannya. Agama itu diterima oleh hati itu cocok, benar. Kenapa? Karena dua hal yang suci bertemu gitu. Ketika agama ditawarkan kepada manusia, sebetulnya hati kecilnya menerima. Kenapa? Karena itu suci, benar, sama-sama fitrah. Hanya nafsunya ini yang kadang-kadang menolak. Makanya sering-sering kadang-kadang itu kalau orang disampaikan itu, iya sih Pak. Cuman kan, nah cumannya ini nafsunya gitu loh Pak. Ya kan ya, sudah iya kok, nah cumannya. Itu ya kan? Ya kan? Iya memang ya sholat itu sih benar gitu ya. Puasa sih benar, iya benar ya, baik-baik laku gitu ya. Cuman ini gitu ya. Itu nafsunya begitu. Ya, sudah benar kok itu pakai ada cuman lagi. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi lah dibimbing oleh Allah, dituntut oleh Allah, yang bisa untuk menerima, gitu ya, suatu risalah Allah, sesuatu yang suci dalam hatinya itu, yang tidak ada kekotoran, gitu loh Pak. Maka Nabi-Nabi menyampaikan kepada kita jalan keselamatan, jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan, gitu ya, dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ikuti, kita turuti, ya, maka untunglah kita semua. Ya. Kalau kita menentangnya, maka rugilah kita. Ya.
Maka ayat itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bila kalian berbuat suatu kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Ketaatan akan kembali kepada kalian. Ibadahmu juga akan kembali kepada kalian. Kan gitu. Apabila berbuat suatu keburukan, kejahatan, keingkaran, maka itu juga kembali kepada kalian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, taufik hidayahnya, istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertolongan Allah saja Pak kita ini bisa beramal, bisa taat itu. Maka selalu mohon kepada Allah pertolongan. Gitu ya. Pertolongan kepada Allah agar sesuatu kita taufik untuk bisa menjalankan perintah. Ya. Itu sesuatu yang mulia, besar, yang agung. Ya, karena bisa menjalankan agama ini bukan persoalan pintar dan bodoh, ya. Persoalannya adalah bagaimana Allah memberikan daripada taufik kepada seseorang. Maka perlu kita selalu mohon kepada Allah, ya. Sampai ayat 22. Ada pertanyaan? Sampai apa Isa? Berarti belum bisa. Oh. Sekarang ke 10. Ya. Cukup ya? Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.